penjualan. Nah, lalu tadi kan kita sudah membahas piutang yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya itu lebih kurang atau lebih setahun atau dalam berjangka beberapa bulan. Nah, karena ada risiko yang terkandung di dalam piutang belum tertagih, maka kita harus mengakui adanya penurunan nilai dari jumlah piutang tersebut. Penurunan nilai yang disebut apa? Itu disebut dengan penyisihan piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih. Nah, ada menurut PSAK I50 dan 55 itu ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan adanya penurunan nilai dari aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, aset keuangan tersebut itu mengalami penurunan apabila nilai tercatat atau biaya perolehan itu lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Contohnya kita kan memperoleh kita punya aset nih, kita membeli mobil harganya 100 juta, berarti kita menerima uangnya itu kan 1 juta. Namun karena di sini mobil mengalami penurunan nilai, ada pengurangan waktunya itu, karena mobil nilai jika kita jual mobil tersebut kemungkinan tidak akan kita terima 1 juta, maka di situ adanya penurunan nilai atas mobilnya. Atau lagi di sini juga piutang kita ada piutang 10.000, lalu di jangka waktu pelunasannya 3 bulan. Kita kan belum tentu si piutang tersebut akan kita terima di bulan ketiga itu nilainya 10.000, karena belum tentu sama atau lebih besar atau sama dari nilai awal, maka di sini piutang akan mengalami penurunan nilai. Lalu yang kedua, terdapat bukti objektif penurunan nilai antara lain kesulitan keuangan signifikan, pelanggaran dan seterusnya. Di sini contohnya si bank memberikan kredit kepada nasabah, lalu si nasabah itu meminjamnya itu dalam jangka waktu 3 tahun. Ternyata setelah dilakukan analisis dari mulai si bank memberikan pinjaman kepada nasabah, di tahun pertama ada kabar nih bahwa nasabah tersebut usahanya mengalami kesulitan, maka disitu kan si bank harus mengambil sikap bahwa kalau sepertinya si nasabah mengalami kesulitan tahun pertama, kemungkinan piutang bank atas si nasabah tersebut itu tidak akan tertagih semua nih, maka si bank harus melakukan penurunan nilai atas piutang nasabah tersebut. Nah, penurunan piutang sendiri itu bisa dinilai secara individu atau kelompok. Nah, untuk penurunan nilai dari piutang itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang disebut metode direct of method, metode langsung. Lalu ada yang dimaksud dengan metode penyisihan, lalu atau allowance method. Lalu bisa juga kita bisa menghitung jumlah penyisihannya itu berdasarkan persentase dari piutang atau berdasarkan persentase penjualan. Nah, beberapa metode yang tadi saya jelaskan itu sudah dibahas di pengantar akuntansi. Maka di internet ini kita akan membahas metode lain yang bisa kita gunakan selain metode-metode yang sudah dibahas. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu menggunakan aging schedule, di mana kita mengakui adanya piutang, penyisihan piutang. Nanti kita bisa menghitung dan mengacu kepada berapa lama pembeli tersebut bisa melunasi hutangnya atau jatuh tempo si piutang tersebut. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Semakin lama jangka waktu pelunasan piutang, maka resiko piutang tersebut tidak tertagih semakin besar. Nah, sehingga biasanya untuk persentase penyisihan atas piutang yang tidak akan tertagih, jika semakin lama itu akan semakin besar. Semakin lama jangka waktu pelunasan piutang, maka semakin besar persentase piutang tidak akan tertagihnya. Nah, di sini ada contoh-contoh perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dari si piutangnya tersebut. Untuk yang pertama di sini ada contoh yang ilustrasi biasa, di mana pada akhir bulan Agustus PT Rifki memiliki saldo bruto
piutang sebesar 35.000 dengan cadangan piutang tak tertagihnya 2.250. Transaksi sama bulan September penjualan kredit 80.000, piutang yang sudah ditagihnya 52.000. Piutang tidak dapat ditagihnya 5.000, penerimaan piutang yang sudah dihapuskan 3.000. Lalu di sini ada analisis umur piutang. Untuk menghitung penyelesaian piutang, analisisnya ada 60%. Jika belum menunggak, maka taksiran piutang tidak tertagihnya hanya 5%. Lalu ada dari jumlah piutang tersebut 15% yang menunggaknya selama sebulan, taksirannya 10%. Untuk piutang yang menunggaknya 2 bulan itu 14% dengan taksiran piutang tak tertagihnya 30%. Sini kelihatan ya, semakin lama umur piutang maka taksiran piutang tak tertagihnya itu semakin besar persentasenya. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah. Nah, bagaimana pengakuannya? Karena di sini ada penjualan kredit, berarti kita akan mengakui adanya penjualan kredit. Jurnalnya di debitnya account receivable, di debitnya account receivable, kreditnya sales, jumlahnya 80.000. Lalu yang kedua penagihan piutang di 52.000 jumlahnya. Maka di sini ada penerimaan cash debit, di kreditnya ada account receivable, nilainya 52. Lalu di sini ada piutang tidak dapat ditagih, maka di sini jurnalnya allowance for the full, di debit, kreditnya account receivable, jumlahnya 55.000. Lalu yang ketiga piutang tidak dapat ditagih, jurnalnya debitnya account receivable, kreditnya allowance for the full, nilainya 3.000. Piutang yang tidak ditagihnya itu 5.000, maka jurnalnya allowance for the full, kreditnya account receivable. Lalu piutang yang dihapuskan, penerimaan piutang yang sudah dihapuskan 3.000, maka kita harus memunculkan dulu jumlah piutang yang sudah dihapuskannya 3.000, account receivable, allowance for the full 3.000, dan melakukan jurnal penerimaan piutang yang sudah dihapuskan tadi. Cash to account receivable, jumlahnya 3.000. Dari transaksi yang tadi kita akan membuat buku besarnya untuk menghitung yang nantinya kan saldo tersebut akan digunakan untuk menghitung analisis umur piutangnya. Dari soal ini tuh ada saldo awal piutangnya sebesar 35.000, maka di bulan apa ini? Bulan Agustus saldo awalnya 35.000. Lalu dari jurnal umum yang ini kita pindahkan ke sini yang berhubungan dengan account receivable dan allowance for the full-nya. Lalu di sini ada account receivable 80, di debit 80, lalu di kreditnya 52 dan seterusnya. Sama seperti kita memposting jurnal umum ke buku besar, sehingga diperolehlah saldo account receivable-nya sebesar 58.000 dan allowance for the full-nya 250. Nah, karena tadi di sini kita akan menganalisis piutang yang tidak tertagih berdasarkan umur piutangnya, maka kita harus menghitung berapa jumlah piutang akhir di bulan Agustus. Ternyata 58.000. Maka yang dari 58.000 itu kita klasifikasikan nih, dari jumlah piutang yang 58.000 itu berapa yang masuk ke klasifikasi belum menunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lebih dari 3 bulan. Untuk persentasenya seperti yang sudah ditentukan di awal. Nah, untuk persentasenya itu tergantung dengan taksiran perusahaannya masing-masing. Tidak ada kebijakan khusus untuk mengatur persentase si piutang maupun taksirannya. Nah, sehingga di sini untuk yang belum menunggak dari 58.000 itu hanya 60%. Berarti 60% dikali 58 dapat 34. Yang menunggaknya 1 bulan persentasenya 15%, maka 15% dikali 58 dapat 1.700 dan seterusnya. Sehingga jumlah piutangnya 58.000. Nah, untuk persentase penyisian piutang tak tertagihnya berdasarkan ketentuan masing-masing. Untuk yang belum menunggak 5%, berarti 5% dikali 34.800 dapat 1.700. Lalu untuk menunggak 1 bulan 8.700 dikali 10% dan seterusnya, sehingga diperolehlah jumlah penyisian piutang tak tertagihnya 8.178. Maka di jurnal umumnya untuk bulan Agustus ada penyisihan piutang tak tertagih senilai
8.178. Jurnalnya BDB expense di debit, kreditnya allowance for the full. Kenapa tidak account receivable? Karena di sini masih disisihkan, sehingga tidak muncul account receivable. Berbeda dengan metode yang digunakan itu menggunakan metode langsung. Di sini tidak ada penyisihan, langsung aja BDB expense, debitnya, kreditnya account receivable. Karena di sini kita menyisihkan dulu, maka di kreditnya yang muncul allowance for the full. Nah, untuk penyajian di laporan promosi keuangannya itu piutang pasti akan dilaporkan di bagian aset lancar, sehingga untuk di laporan promosi keuangan piutangnya sebesar 58.000 dan penyisihan piutangnya allowance for the full-nya 8.178. Nah, allowance for the full itu sifatnya mengurangi jumlah piutang.